Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsa 'asyara fi fadilati shaum. Bab yang ke-13, hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaannya saum. Qala Allah Ta'ala fi ma hakahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih kadza fil ihya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah yang dihikayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadits qudsi, kullu hasanatin bi 'ashri amsalha. Setiap amal kebaikan umat muslim akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal satu kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipatnya. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Barang siapa yang mendatangkan, mengerjakan, mengamalkan suatu kebaikan, falahu 'asyru amsalha, maka bagi dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala 10 kali lipatnya. Ila 700 dhi'fin. Bahkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap suatu kebaikan yang dikerjakan oleh hambanya, dari mulai 10 ila 700 dhi'fin sampai 700 kali lipat. Setiap amal kebaikan manusia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Ini kullu hasanah, setiap amal kebaikan. Apapun bentuk amal kebaikannya, illa siyam, terkecuali amalan saum. Sebagaimana amalan saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya untuk amal ibadah saum, li, itu langsung untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kebaikan yang lain, maka Allah akan memberikan pahala kepada pelaku. Tetapi berbeda dengan amalan saum, fa innahu li. Amalan saum itu langsung untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan atas amal saum orang itu, yang hanya Allah sendiri yang Maha mengetahui. Saking besar pahalanya amalan ibadah saum. Secara khusus amalan saum itu langsung li, untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya kepada orang yang mengerjakan amal ibadah saum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini merupakan hadis qudsi, bukan Al-Qur'an. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya terhadap amal saum itu. Segimana? Ay jazaan katsiran min ghairi ta'yinin li miqdari. Karena Allah yang akan membalasnya atas amalan ibadah saum seorang hambanya, jazaan katsiran, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang begitu sangat banyak,
min ghairi ta'yinin, dengan tanpa ditentukan seberapa-seberapanya. Limikdari, untuk ukurannya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pahala balasan ibadah saum. Kalau amal-amal yang lain dari mulai 10 sampai 700 kali lipat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus untuk ibadah saum ini jazaan katsiran min ghairi ta'yinin miqdarih, dengan balasan yang begitu besar, dengan begitu banyak yang tidak bisa ditentukan ukuran nilainya. Yang dimaksud wa ana ajzibi as-saumuli juga termasuk penafsiran sebagian ulama, yang dimaksud dengan saum untukku kata Allah, anna siyama ahabul ibadati ilayya wal muqaddabu indi. Sesungguhnya amal ibadah saum ahabul ibadat, itu amal-amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul ibadati ilayya, amal-amal ibadah yang paling dicintai olehku kata Allah. Wal muqaddimu indi, dan yang akan dipersembahkan kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saum merupakan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau seandainya Allah memberikan balasan yang begitu banyak. Wa anna ajzibi ay jazaan katsiran min ghairi ta'yinil miqdar. Allah akan memberikan balasan yang begitu banyak dengan tidak menentukan ukuran segimana-segimana. Hadirin rahimakumullah, terlebih-lebih untuk saum Ramadan. Sampai ada satu hadis, man faraha bi dukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, yang begitu menyambut kedatangan bulan yang agung yang penuh dengan berkah, bulan suci Ramadan, sehingga dia merasa gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, bahkan dari sebelumnya sudah dinanti-nantikan, bahkan dipersiapkan, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru merasa gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan. Begitu istimewa dan luar biasanya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dalam satu bulan penuh diisi dengan amalan saum, yang merupakan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatan yafrahu bihima farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Li shaimi, bagi orang yang mengerjakan ibadah saum, farhatani, maka dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahu bihima, yang mana dia akan merasa gembira dengan kedua kegembiraan itu. Mana saja di antaranya? Farhatun inda iftarih, yang pertama, orang yang saum akan merasa gembira manakala pas bertepatan dengan iftar, manakala membatalkan alias berbuka puasa. Tidak ada kegembiraan, kebahagiaan, bahkan yang dinanti-nantikan bagi orang yang mengerjakan saum, kecuali kata Allahu Akbar pas bertepatan dengan waktu maghrib. Akan merasa gembira. Dan kegembiraan itu tidak akan didapatkan bagi orang yang tidak berpuasa. Silakan saja, orang yang tidak berpuasa, dia tidak akan merasa gembira manakala datang waktu maghrib.
Bahkan orang yang berpuasa sewaktu-waktu, apakah dengan karena ada uzur, karena sakit, atau perempuan karena ada datang menstruasi dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah saum, itu manakala datang waktu maghrib itu, Masya Allah, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu, merasakan kehilangan sesuatu begitu. Jadi ada kegembiraan tersendiri bagi orang yang mengerjakan ibadah saum manakala pas datang waktu iftar, waktu berbuka puasa. Dan ini merupakan janji baginda Rasulullah SAW yang akan diberikan kepada orang yang saum, kata Allah. Dia akan merasa gembira, dia akan merasa senang manakala datangnya waktu iftar, waktu berbuka puasa. Kenapa merasa gembira? Ya gembira, baik secara nafsu dan juga secara iman. Secara nafsu ya iya, karena sudah menahan dahaga lapar seharian penuh, maka begitu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang waktu iftar, akan merasa gembira. Dan yang menjadi kegembiraannya di samping itu, min haitsu innahu tamamu shaumihi, karena dia telah menyempurnakan amal ibadah saumnya, suatu perjuangan yang sangat luar biasa, perjuangan yang hebat hadirin. Coba di luar Ramadan, jangankan 1 bulan untuk melaksanakan saum sebulan penuh berturut-turut tanpa berhenti. Di luar Ramadan, untuk ibadah saum Senin Kamis saja kira-kira, atau 3 hari setiap bulan Ayyamul Baid, itu merasa berat hadirin, sangat berat sekali bagi orang yang belum terbiasa. Apalagi ibadah saum semacam saumnya, sunnah saumnya Nabi Daud, sehari saum sehari enggak. Maka itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Begitu sampai selamat tamat puasa hari itu menjadikan perkara menjadikan sebagai kegembiraan tersendiri, karena dia telah lulus selamat sampai memperjuangkan menyelamatkan ibadah saumnya di hari itu. Itu pun akan menjadi kegembiraan tersendiri bagi orang yang saum. Perjuangan hadirin, bisa sampai maghrib itu, Masya Allah. Wa khatimatu ibadatihi, dan menyempurnakan, mengakhiri ibadahnya sampai selesai. Wa takhfifu min rabbih, dan yang menjadi kegembiraannya itu adalah merupakan suatu keringanan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa bukan pertolongan Allah, untuk menjalankan ibadah saum hadirin harus seharian dia tidak makan tidak minum. Jangankan seharian, dari pagi sampai duhur kita belum makan, kira-kira bagaimana? Sudah pening kepala. Sekarang roneng ditinggalian, oke kira-kira kita ngagibring, ngeleper, salatri. Tapi kenapa? Puasa karena diniatkan siap melaksanakan ibadah kepada Allah. Di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun hadirin sampai sanggup saum sampai maghrib. Kenapa? Takhfifun min rabbih. Itu merupakan keringanan dari Allah, yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ada kesiapan melaksanakan ibadah saum. Maka kenapa salah satu rukunnya itu harus niat. Orang yang niat saum itu membuktikan bahwa dia sudah siap, sedia untuk mengerjakan amal saum di hari itu. Sehingga bisa dirasakan kalau seandainya sewaktu-waktu dia lupa untuk niat, itu di siang harinya itu kekuatan itu agak begitu kurang begitu. Lemas dan sebagainya. Wa ma'unatun ala mustaqbilis saumi, itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemampuan mengerjakan ibadah saum di hari itu. Maka itu yang menjadi kegembiraan orang yang mengerjakan saum. Itu di dunia. Belum lagi
yang satu lagi wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan satu kegembiraan, satu kebahagiaan yang tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun, yaitu kegembiraan bagi orang yang mengerjakan ibadah saum tatkala dia nanti jumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inilah merupakan puncaknya kenikmatan akhiratnya Allah, yang merupakan puncak kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala, manakala seorang hamba dipertemukan dengan zat yang maha kuasa, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Wahab bin Munabi, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'i rabbih. Tidak ada kegembiraan yang sangat menggembirakan bagi orang yang beriman selain daripada jumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala merupakan puncaknya kenikmatan yang bisa mengalahkan berjuta-juta, bermiliar-miliar kenikmatan yang telah dia rasakan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lewat semuanya. Itu nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan melihat zatnya Allah yang maha pencipta seluruh makhluk, yang menciptakan surga, yang menciptakan berbagai macam kenikmatan, yang menciptakan bidadari dan sebagainya. Baru kita melihat, memandang ciptaannya saja, Masya Allah. Baru kita memandang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, baru ciptaannya. Jangankan di akhirat sana, di surga, di dunia saja kita baru melihat ciptaan Allah, misalkan lawan jenis yang mungkin kecantikannya lebih dari yang lain, apalagi nanti langsung jumpa dengan yang menciptakannya, Masya Allah. Yang menciptakan kenikmatan, yang menciptakan kecantikan, yang menciptakan semuanya. Ini merupakan puncaknya kenikmatan bagi orang yang beriman untuk mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, kegembiraan ini akan didapatkan bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan ibadah saum. Saking berharganya orang yang mengerjakan ibadah saum, qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang mengerjakan ibadah saum itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, dibandingkan dengan wanginya minyak kasturi. Masya Allah. Ini merupakan suatu keistimewaan. Sekurang bau mulut orang karena lapar, menahan lapar begitu, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi dibandingkan dengan wanginya minyak kasturi. Saking mulianya, berharganya orang yang mengerjakan saum. Artinya kemuliaan itu, hadirin rahimakumullah, orang yang bau mulut karena saum, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ma huwa afdalu min rihil misk, dari dibandingkan lebih utama, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena bau mulutnya karena saum, pahala yang lebih utama dibandingkan dengan orang yang memakai minyak wangi manakala berangkat di hari Jumat atau di hari Id. Itu lebih istimewa bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Annal khulufa
aktsaru thawaban minal miski al-mandub ilaih fil jam'i wa majalis dzikr. Sesungguhnya pahala bau mulutnya orang yang saum itu lebih besar, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mendapatkan pahala memakai minyak wangi yang sifatnya sunnah. Kapan kita disunahkan memakai wewangian? Manakala hadir di majelis-majelis zikir, manakala kita hadir di majelis-majelis ilmu, manakala kita hadir di majelis perkumpulan banyak orang, di situ kita disunahkan memakai wewangian. Dan itu berpahala. Nah, pahalanya itu dibandingkan dengan pahalanya bau mulutnya orang yang saum, lebih besar pahalanya bau mulutnya orang yang saum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan memakai wewangian manakala kita berangkat Jumatan, ke Idul Fitri, ke Idul Adha atau ke tempat-tempat perkumpulan, majelis-majelis zikir dan sebagainya. Saking istimewa dan berharganya orang yang mengerjakan ibadah saum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau mulutnya saja sudah bernilai di hadapan Allah. Yang menurut manusia itu sesuatu yang dihindari begitu. Makanya kenapa? Bagi orang yang saum dimakruhkan melaksanakan bersiwak. Karena dikhawatirkan menghilangkan bau mulutnya itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh orang yang saum mengerjakan siwak yang waktunya setelah zawal tapi. Kalau dari pagi sampai menjelang zuhur itu tidak dimakruhkan. Tapi yang dimakruhkan, yang lebih dimakruhkan itu bersiwak manakala sudah zawal sampai maghrib itu makruh. Kenapa? Karena kalau dari pagi sampai zawal menjelang zuhur itu bisa dipastikan bau mulutnya itu karena mungkin sisa-sisa makanan di gigi atau apa. Tapi kalau sudah menjelang zuhur ke maghrib itu murni bau mulut karena lapar, menahan lapar karena sahur. Maka dimakruhkan menggosok gigi atau bersiwak dari menjelang zuhur sampai maghrib. Tapi kalau dari pagi sampai menjelang zuhur itu tidak dimakruhkan.